Oke teman-teman, di video kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara penggantian setang punya motor Beat, punya motor Vario itu sama saja ya. Nah, jadi kelompoknya Honda, Matic itu sama saja. Untuk caranya seperti ini. Kita selalu menggunakan mesin alat press seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman usahakan punya ya. Nah, karena di sini bearingnya itu mau dipakai lagi antara kanan dan kiri. Nah, sejujurnya motor ini tidak kemerongsang suaranya, tapi kemelatak. Nah, saya meyakini bahwasanya si bearing krukas ini masih bisa dipakai lagi. Nah, makanya hal tersebut adalah untuk mengantisipasi kerusakan bearing pada saat pelepasan, kita gunakan tracker seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini untuk pelepasan bearing yang besar. Kita gunakan alat capitan seperti ini, itu kita gerinda sendiri menggunakan bahan baja per mobil ya. Nah, setelah terlepas atau terdorong keluar, kita lepaskan untuk mendorong kruk asnya seperti ini. Nah, kita gunakan tatakannya untuk trackernya, karena ini bahannya sangat kuat sekali, dari per mobil maupun per truk itu sama saja. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini, kita coba putar-putar. Untuk bagian bearingnya itu masih normal ya, tidak ada geretan-geretan kerasanya ya, jadi masih halus. Nah, untuk langkah berikutnya kita langsung saja untuk pelepasan di bagian big end nya atau di bagian stangnya. Seperti ini caranya ya, kita buka dulu baik bearing kanan dan kirinya sama saja. Oke, tapi di sini saya gunakan untuk urutannya itu kita lepaskan stang dulu. Nah, jadi seperti ini untuk menganalisa apakah benar untuk stangnya itu yang sudah oblak ya. Tuh, coba perhatikan di bagian big end nya sudah termakan atau sudah aus. Wow, itu sangat dalam sekali ya. Ini saya nggak bisa kebayang seperti apa motornya, suaranya ini pasti kemotak sekali ya. Tuh, coba di bagian rochesnya itu sudah kemakan juga. Wah, ini memang benar-benar telat oli. Nah, catatan penting pada saat pemasangannya nantinya itu kita harus tandai dulu untuk bagian topnya, keluarannya jalur olinya. Tuh, kita kasih tanda di bagian daunannya. Nah, sebelum pelepasan bearing yang bagian sisi magnet itu kita lepaskan dulu untuk bagian pelatnya. Nah, saya mencurigai bahwasanya di bawah plat ini sudah banyak sekali endapan-endapan daripada gram ataupun sisa-sisa oli yang setelah kehabisan itu pasti nempel di sini semuanya. Karena plat ini selain sebagai filter oli, dia juga tempatnya menampung oli untuk melumasi di bagian harnennya ya. Nah, jadi seperti ini kita dorong terus-menerus sampai setengah keluar. Nah, tuh coba perhatikan di bagian pelatnya. Tuh, kalau masih kurang kita dorong lagi. Kalau sudah ngangah kita langsung saja cokil ya. Nah, ternyata di sini masih kurang ya untuk pengepresannya. Nah, tenang saja ya teman-teman. Apakah ini merusak plat oli? Tidak ya, ini hanya mempeokkan saja plat olinya, tetapi tidak merusaknya. Nah, yang terpenting itu adalah kita tidak melubangi daripada pelatnya itu sendiri. Nah, jadi kalau sudah ngangah seperti ini, itu kita tinggal congkel saja. Kita bisa lihat di bagian dalamannya seperti apa untuk kotorannya. Tuh, coba perhatikan. Nah, ini saya sukanya kalau melepas plat oli atau plat filter oli seperti ini, kita bisa membersihkannya secara sempurna. Kalau disemprot-semprot pakai carbo cleaner mungkin masih kurang bersih ya, lebih baik dicepot saja seperti ini. Tuh, kotorannya sampai kandel seperti itu ya. Wah, ini benar-benar ini yang punya motor rutin sekali untuk mengganti olinya. Nah, itu coba perhatikan ya. Kita kemudian untuk di bagian big end nya, langkah berikutnya itu kita dorong lagi masuk ya. Nah, ini kita mau mengeluarkan gigi pompa oli dan juga bearingnya ini yang bagian magnet, karena ini dipakai lagi ya. Tuh, coba perhatikan untuk caranya seperti ini. Kita sediakan dulu untuk tatakan di bagian kruk asnya untuk melepas di bagian big end nya seperti ini. Nah, jadi keuntungan kita kalau menggunakan alat press itu kita bisa hemat untuk pemasangan biaya pemasangan setangnya, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi untuk pelepasannya itu seperti ini, kita siapkan tatakan yang sempurna seperti ini karena supaya tidak melenceng dan meluntir pada nanti akhir pensenterannya ya. Nah, jadi seperti ini untuk tatakannya. Kalau sudah lurus, kita langsung saja untuk melakukan ke proses pengepresan. Kita ratakan dulu untuk di bagian big end nya ya. Oke, jadi seperti ini. Kita dorong menggunakan big end yang sudah kita las menggunakan pen piston. Nah, kita perlahan-lahan seperti ini sambil nyantai, sambil dipikir ya. Nah, setelah terdorong seperti ini, tuh kalau masih melenceng kita harus benar-benar
tatakannya ini harus benar-benar lurus ya, sehingga nanti tidak merusak di bagian lubang big end-nya. Nah, kalau sudah lurus, kita sudah yakin, lebih baik kita yakinkan dulu ya sebelum kita meyakini yang sebetulnya. Nah, seperti ini kita ganti untuk tatakannya. Nah, kita gunakan sistem kolong seperti ini ya, karena kita cari kolong yang sebelumnya kita buat itu nggak ketemu-ketemu, akhirnya kita gunakan untuk bearing seperti ini. Tuh, lebih maksimal untuk tatakannya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita langsung saja untuk tracker bearingnya kita pasang lagi untuk proses pelepasan bearing yang ada di bagian magnetnya. Nah, seperti ini. Tujuannya untuk melepas filter oli atau plat oli itu adalah di sini, karena untuk filter olinya bit vario itu agak muncul daripada daun krukasnya, makanya di situ kita lepaskan dulu supaya tidak penyet ya. Kalau sudah terlepas, kita mau lepaskan dulu untuk bearing dan gigi pompa olinya. Oke, seperti ini. Tenang ya teman-teman, ini bagian deratnya tidak akan jeleber ya. Tenang saja, karena ini sangat enteng sekali kok untuk pelepasan bearingnya kalau sudah ada jalannya ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah terlepas, itu kita mau melepaskan untuk di bagian big end-nya ya. Tuh, kita masih kebingungan bagaimana cara melepas big end-nya ini ya, karena benar-benar ini tidak ketemu ya untuk alat pendorong tatakan big end-nya itu loh. Nah, ini masih belum sempurna, seperti ini, harus hati-hati ya. Tuh, kita gunakan sistem yang tadi ya, kita gunakan kolong seperti ini, kita ukur-ukur, ternyata masih kurang panjang. Kalau dipanjangin ternyata di bagian stick atasnya itu nandok di bagian dongkraknya. Nah, kita harus benar-benar hati-hati. Waduh, ini kebingungan ya, dilempar sana lempar sini, lempar sana lempar sini. Wah, ini kalau sudah yakin ya, kalau sudah yakin untuk proses pendorongannya, oke, kita langsung saja dorong dan ternyata notok ya. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan dari bottom shocknya RX. Nah, ini kita sudah ketemu ya. Tuh, kalau ini kan sudah enak ya. Nah, tuh, kalau sudah terlepas seperti ini, kita bersihkan semuanya di bagian krukasnya maupun plat olinya, kita bersihkan semuanya sebelum melakukan proses perakitan. Nah, jadi ini adalah filter olinya, itu kita bersihkan dulu sebelum kita memasang big end yang barunya. Karena di sini kita pakai merek yaitu stangnya Nippon Pena, merek sejuta umat seperti ini ya. Itu cukup lumayan hemat di kantong ya, selain dari kualitasnya yang lumayan bagus dan juga agak hemat ya. Nah, jadi seperti ini untuk proses pemasangannya, teman-teman bisa dilihat ya. Pemasangan big end saya tandai itu jangan sampai terbalik ya. Untuk ada yang bagian lubangnya itu berada di bagian pelat oli, kalau kebalik itu pasti nanti olinya nggak akan bisa masuk ya. Nah, beberapa hari lagi pasti motor ini kena lagi stangnya kalau kebalik untuk di bagian big end-nya. Tuh, untuk lubang yang kecil itu kan kita sudah kasih garis tadi ya, itu harus lurus. Nah, kalau sudah yakin, kita langsung saja press seperti ini. Nah, ini kita ambil rata dari bagian permukaan daun krukasnya. Tuh, kalau kurang kita tambahin lagi seperti ini. Jadi pelan-pelan tapi pasti ya. Tuh ya, sambil kita belajar teman-teman, sambil menambah ilmu. Kalau kelebihan ini kita masukkan lagi seperti ini ya. Jadi harus benar-benar rata, sehingga nanti yang mengakibatkan bagian celah di celah stangnya itu yang menentukan kerataannya di sisi samping termasuk juga ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah terpasang, kita lihat apakah ada yang ngangah. Kalau ada sisi yang ngangah berarti pemasangannya itu masih menceng ya. Nah, itu bisa dilihat dari permukaan stangnya. Kemudian kita pasang lagi untuk bagian daun krukasnya yang sebelah CVT atau sebelah kiri. Jadi seperti ini. Kita ukur dulu mal-mal di bagian luarnya sehingga nanti pada saat pensenteran itu tidak terlalu oleng ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita yakin, kita langsung saja untuk proses pengepresannya atau pengambilsannya ya. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan pada saat pengepresan yang kedua ini itu adalah di bagian stangnya itu harus benar-benar diteliti ya. Nah, ini celahnya saya pakai 0,05 ya, 0,05 mm. 0,5 apa 0,05 ya lah, pokoknya itulah ya, hampir mirip dengan celah klep. Nah, jadi seperti ini proses pemasangan
Pelatnya itu yang terpenting seperti ini ya. Nah, bisa menggunakan tracker kalau punya, tapi di sini saya menggunakan bekasnya setang yang sudah saya modifikasi bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Kalau kesulitan ya, biasanya ini kalau pemula pasti akan kesulitan untuk pemasangan pelatnya. Sama dengan saya ya, ini masih pemula. Nah, ini sebetulnya harus dibantu pegangin ya untuk bagian sisi sampingnya. Nah, jadi seperti ini kita menggunakan tang buaya, kemudian kita langsung ambleskan ya. Itu tujuannya tidak bisa menggeser ke kanan ke kiri, sehingga nanti pada saat pemasangan pelatnya itu lebih mudah kalau kita pakai tang. Tuh, kita dorong-dorong seperti ini pelan-pelan, sedikit sedikit. Tuh, kalau ada yang peok bekasnya pendorong big end itu tadi, kita palu-palu untuk rapikan lagi ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Tuh, langkah berikutnya kita pasang kembali untuk di bagian bearingnya, karena ini sudah saya cek untuk bagian bearingnya itu masih halus ya. Saya itu bisa merasakan dan meraba-raba bahwasanya kalau bearing ini masih bisa dipakai apa tidak ini ya. Oke, kemudian untuk langkah berikutnya kita pasang untuk di bagian gigi pompa olinya. Kita pukul-pukul seperti ini ya, aman ya, ini nggak bakal melenceng. Ini padahal masih belum melakukan pensenteran ya. Nah, jadi mukulnya itu harus benar-benar pelan-pelan. Kita pasang lagi untuk di bagian bearing yang bagian di bagian CVT-nya itu seperti ini. Kita gunakan bottom shocknya bit pas sekali ya. Oke, mungkin itu saja video ini. Terima kasih.